Biografi David Ricardo. Lahir 18 April 1772 London. David merupakan anak ketiga dari 17 bersaudara. Ayahnya, Abraham, adalah seorang maklar saham yang sukses pada zamannya. Ricardo menunjukkan bakatnya di dunia ekonomi ketika dia berumur 14 tahun. Dia ikut bekerja dengan ayahnya dan menunjukkan kemampuan yang bagus dalam bidang ekonomi. David semakin tertarik dengan ekonomi setelah dia membaca karya-karya Adam Smith. Dia mulai sering menulis artikel tentang analisis jenis-jenis masalah ekonomi di masa sekarang. Setelah memulai perjuangan yang keras, akhirnya pada tahun 1817, karya klasik berhasil diterbitkan. Dua dari kontribusi Ricardo yang paling penting adalah teori persewaan dan konsep perbandingan keuntungan. Teori-teori yang dikemukakan atau dicetuskan oleh David Ricardo. Di antaranya, teori sewa tanah, teori nilai kerja, teori upah alami, teori kuantitas uang. Dalam buku The Principle of Political and Taxation 1817, Ricardo mengemukakan beberapa teori antara lain Becker 2007. Yang pertama, teori sewa tanah atau land rent. Ia menjelaskan bahwa jenis tanah berbeda-beda, ada yang subur, kurang subur, hingga tidak subur sama sekali. Untuk menghasilkan satu satuan unit produksi diperlukan biaya seperti biaya rata-rata dan biaya marginal. Dalam studinya tentang faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya sewa tanah, Ricardo menggunakan pendekatan analisis marginal atau marginal analysis. Teori nilai kerja atau labor theory of value. Teori ini menjelaskan kedua sektor memiliki tingkat upah dan tingkat keuntungan yang sama. Modal yang digunakan dalam produksi terdiri dari upah saja. Periode produksi memiliki jangka yang sama untuk semua barang. Selanjutnya yaitu teori upah alami atau yang disebut dengan natural wages. Upah alami adalah upah yang besarnya bergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh biaya-biaya yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Karena biaya-biaya bahan mentah relatif konstan. Ricardo menyimpulkan bahwa yang paling menentukan tingkat harga adalah tingkat upah alami, yang besarnya hanya cukup untuk bertahan hidup, atau yang disebut dengan subsisten. Teori uang. Teori kuantitas uang menegaskan secara sederhana bahwa harga akan naik jika jumlah uang bertambah. Tetapi, uang tidak memiliki dampak pada kegiatan ekonomi dan hanya merupakan tabir. Akan tetapi, tidak ada artinya mengatakan bahwa David Ricardo adalah pengikut teori kuantitas uang karena pada abad ke-18 atau 19 tidak ada teori alternatif. Sulit untuk mengatakan bahwa seseorang adalah mengikuti teori tertentu jika tidak ada alternatif dan jika teori tertentu diterima dengan suara bulat. Pemikiran Ricardo yang relevan dengan perekonomian di Indonesia adalah yang pertama, spesialisasi yang dimiliki oleh industri-industri di Indonesia sehingga menjadi industri yang unggul dan kompetitif dalam perdagangan internasional. Dan Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan negara lain untuk barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, sehingga keuntungan yang diperoleh dari perdagangan internasional ini akan tercipta. Yang kedua, keikutsertaan Indonesia pada perdagangan bebas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi halangan dalam melakukan perdagangan antar negara. 3. Penentuan upah minimum yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak atau KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum yang dikenal di Indonesia adalah upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kota atau kabupaten atau UMK. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih.